Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan HTML. Nah, HTML ini singkatan dari Hypertext Markup Language, atau HTML ini adalah bahasa markup standar untuk halaman web. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahasa markup dengan bahasa pemrograman itu dua hal yang sebenarnya berbeda ya. Bahasa markup satu dengan bahasa pemrograman. Nah, sekarang kita bahas dulu terkait dengan bahasa markup. Bahasa markup ini cukup banyak ya. Ada HTML, ada ya HTML yang akan kita pelajari sekarang ini ya. Ada HTML, ada KML, ada XML, ada XHTML, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas terkait dengan HTML. Nah, tadi kita sudah bahas HTML ini adalah Hypertext Markup Language. Kita dari sisi katanya ada dua kosakatanya, ada hypertext sama markup language. Nah, hypertext ini adalah teks yang berhubungan dengan dokumen lainnya atau teks yang ngelink ke informasi yang lainnya. Kalau kita buka sebuah tampilan website, tentu kan ketika ada satu menu ya, katakanlah menu beranda, ada menu profil dan sebagainya. Ketika kita klik beranda, akan tampilannya tampilan beranda. Ketika kita klik profil, maka tampilannya adalah tampilan profil. Nah, hypertext tadi teks yang berhubungan dengan dokumen lain atau teks yang ngelink ya tadi. Berarti beranda dengan profil tadi itu adalah link ya, link informasi ke dokumen yang lainnya. Teks dengan referensi ke beberapa teks yang lainnya bisa diakses secara cepat oleh pengguna. Nah, referensi tersebut biasa disebut dengan hyperlink. Jadi, menu-menu itu bisa diakses menu beranda, menu profil, dan lain sebagainya itu karena ada hyperlink ya, menuju ke ke dokumen yang lainnya. Nah, tadi itu hypertext. Nah, berikutnya ada namanya markup language, bahasa markup. Bahasa markup itu tidak sama dengan bahasa pemrograman. Nah, bedanya apa? Ketika kita menggunakan bahasa pemrograman, kita akan menjelaskan bagaimana sesuatu itu harus berjalan. Jadi, sesuatu itu bagaimana cara berjalan. Misalnya kondisi if atau else if. Nah, ketika kita minta sesuatu ya, maka akan hasilnya ini. Jadi jika A, maka hasilnya B. Jika B, maka hasilnya C. Jadi ada proses logika di dalamnya di situ. Itu baru termasuk dalam bahasa pemrograman. Nah, sedangkan atau ada instruksi ya lah, instruksi yang kita berikan ke komputer untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, sedangkan bahasa markup itu kita tidak ada logika di dalamnya. Jadi kita tidak akan bermain dengan if atau tidak akan perulangan karena apa? Tidak ada logika di situ. Fungsi dari bahasa markup ini adalah dia untuk menerjemahkan. Jadi dia seolah-olah sebagai seorang penterjemah. Jadi dia bukan sebuah alat untuk memproses logika, tapi dia hanya sebagai menerjemahkan apa yang ingin kita tampilkan. Katakanlah kita ingin tampilkan dalam sebuah halaman website seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat seperti ini konsepnya HTML itu ya. Nah, jadi dia kan tadi berupa teks ya. Nah, katakanlah kalau ini ada sebuah kalimat ya. Ada namanya mata kuliah pemrograman web. Nah, isinya adalah mata kuliah pemrograman web adalah salah satu mata kuliah wajib di STMIK Indonesia. Nah, kalau kita yang sebagai manusia tentu bisa dengan mudah mengetahui ya bahwa bagian mata kuliah pemrograman web yang bagian atas ini adalah bagian judul. Bisa dianggap seperti itu ya. Ini katakanlah ini sebuah artikel. Nah, mata kuliah pemrograman web ini sama seperti judul ya, judul artikel kita. Nah, sedangkan bagian ini ya adalah ini adalah konten atau paragraf yang berupa pendukung ataupun isi dari judul artikel kita. Kalau kita masih manusia tentu bisa langsung tahu seperti itu. Tapi kalau komputer tentu dia tidak bisa membedakan ini judul, ini konten dan lain sebagainya. Dia tidak bisa mentafsirkan atau menjelaskan bahwa itu adalah judul. Nah, untuk itu maka perlulah HTML tadi menerjemahkan. Nah, menerjemahkan itu berarti bagian-bagian ya di HTML itu dikenal istilah tag ya. Tag itu menandai apa yang akan ditandai. Misalnya bagian atas ini ditandai sebagai judul.
maka kita berikan tag heading di situ. Nah, bagian ini kita tandai sebagai paragraf, maka kita kasih tag paragraf di situ. Jadi, konsepnya hanya untuk menerjemahkan dengan menandai bagian-bagian yang ingin kita terjemahkan ke komputer kita. Jadi, bukan memproses logika ya, tapi menerjemahkan. Jadi, kalau nanti akan kita pelajari tag-tag apa saja yang ada di HTML. Nah, kalau kita lihat misalnya kita ingin mata kuliah pemrograman web ini menjadi tag heading. Jadi kita tinggal kasih H seperti ini, H1, dan ditutup lagi dengan H1. Nah, kalau seperti ini berarti diterjemahkan bahwa, oh ini adalah bagian judul. Nah, bagian ini paragraf misalnya. Kalau paragraf itu P seperti ini, dan ditutup lagi dengan P, seperti ini misalnya. Nah, berarti komputer akan menerjemahkan bahwa ini adalah konten atau paragraf di sini. Nah, jadi itu fungsi utama dari si HTML tadi, menerjemahkan ke komputer agar dia tahu mana yang uh, mana yang akan diterjemahkan ya. Berdasarkan tag tadi menandai seperti itu. Jadi HTML itu terdiri dari beberapa tag-tag di dalamnya. Jadi banyak tag HTML yang nantinya akan kita pelajari secara bertahap ya. Kita akan mulai dari sesuatu yang sering kita gunakan nantinya ketika kita membuat sebuah aplikasi web nantinya. Nah, di HTML itu juga ada disebut dengan elemen ya. Elemen itu biasanya terdiri dari dua tag. Jadi ada tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka itu seperti ini ya. Ini nama tagnya apa, heading. Ini pembuka. Penutupnya bedanya apa? Ada garis miring di sini, slash ya. Slash ya, seperti ini, garis miring. Nah, yang menandakan bahwa itu akhirnya. Jadi, sebuah elemen di HTML itu terdiri dari beberapa elemen, di mana terdiri dari dua tag ya, tag pembuka dan ada tag penutup. Ini idealnya ada tag standarnya ya, ada tag pembuka dan tag penutup seperti itu. Nah, baik, kita akan coba praktekkan bagaimana cara pembuatan elemen serta tag apa saja yang akan ada di HTML itu. Nah, sebagai referensi untuk pembuatan tagnya, ada situs yang bisa kita cukup bagus ya untuk kita pelajari HTML. Ada di web3school.com. Kita tinggal klik learn HTML. Di sini cukup banyak tutorial yang bisa kita gunakan, banyak apa saja tag yang ada di sini kita bisa gunakan, ini referensi kita. Jadi kita coba mulai buat yang pertama. Pastikan kita sudah menginstal web servernya. Untuk penginstalan web servernya itu ada di materi sebelumnya. Nah, pertama kita mesti buat nama foldernya dulu ya. Nama folder yang kita buat di sini adalah pemrograman web. Ya, di sini kita coba buat satu file HTML. Cara buatnya tinggal kita klik kanan di sini. Terus kita pilih new file. Katakanlah kita tulis di sini adalah latihan1.html. Jangan lupa ekstensinya kita tulis HTML seperti ini. Nah, sekarang kita belajar struktur dasar dari si HTML itu sendiri. Tadi HTML itu terdiri dari elemen-elemen dan tag-tag ya. Nah, struktur dasarnya itu ada tag bernama HTML seperti ini. Dan ditutup kembali lagi dengan tag HTML. Setelah itu, ada tag head dan ditutup kembali dengan tag head. Dan terakhir, ada namanya tag body dan ditutup lagi dengan tag body seperti ini. Kita coba jalankan bagaimana cara menjalankannya. Ini struktur dasarnya ya. HTML terdiri dari HTML dan head dan body. Cara menjalankannya, kita bisa akses seperti ini. Kita back dulu nih. Latihan kita nih. Localhost pemrograman _web. Di sini ada latihan.html. Kalau kita coba jalankan, tampilannya putih saja ya. Tidak ada hasil apa-apa. Karena memang kalau kita lihat di latihan HTML kita ini, memang baru hanya struktur dasar ya. Ini struktur dasar dari HTML. Kalau kita coba lihat sekarang ini pembungkusnya lah ya, sama seperti kerangka. Kalau kita bangun rumah, ini pondasinya lah ya, ada HTML seperti ini. Terus ini ada head, ini biasanya kita tulis untuk nge-link ya, pemanggilan CSS lainnya ataupun JavaScript kita letakkan di bagian head ini. Nah, untuk body bagaimana? Nah, body ini akan mengisi tampilan putih kita ini nih. Sama seperti kita anggaplah kita sebagai seorang pelukis butuh kanvas. Nah, inilah kanvas kita.
media yang kita akan hiasi atau kita akan desain tampilannya ada di sini di bagian body. Jadi apapun yang kita tulis di sini bakal akan muncul di situ. Kita coba tes. Ini adalah HTML pertama saya. Kalau kita coba jalankan, kita refresh saja di sini. Maka betul di sini ini adalah HTML pertama saya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kan HTML ini ada tag-tag ya, penanda ya. Apa saja penandanya? Di sini kita akan cobakan ada namanya heading. Heading ini terdiri dari 1 sampai 6. Semakin kecil ya, 1 besar, 2 kecil, 3 makin kecil sampai 6. Itu heading ini biasanya digunakan untuk judul. Heading ini ditandai dengan huruf ya, tag H seperti ini. Hanya H1 nih muncul ya, H1, 2, 3 sampai 6, maksimal hanya ada sampai 6. Jadi kalau H7 ya tidak ada, dia tetap hasilnya jadi H6. Di H1 sampai H6 kita coba H1. Jangan lupa penutupnya H1 seperti ini. Kita tulis ini adalah judul artikel pertama saya. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah judul artikel pertama saya. Besar, dia langsung bold seperti ini. Tebal ya. Kalau kita cobakan yang kedua nih, misalnya jadi H3 lah katakanlah seperti itu. Ini adalah judul artikel pertama saya. Tagnya kita buat sama saja. Jangan lupa tag penutupnya. Kalau kita jalankan, nah hasilnya sama. Tapi bedanya apa? Ukurannya jadi lebih kecil. Jadi kalau dia 2, 3, 4, 5, 6 makin sampai ke 6 ya, dia makin lama makin kecil. Di sini akan tertulis langsung bold ya. Kalau kita cobakan ketik biasa saja seperti ini adalah judul artikel pertama saya. Ini tanpa ada tag penanda apa-apa. Kalau kita coba jalankan, dia teks biasa seperti ini saja. Kalau ini kan sudah besar dan bold juga, tebal cetaknya. Tapi kalau ini karena kita belum menandai dia ya, belum menandai teks itu berupa apa. Maka dia teksnya standar seperti ini saja. Nah, itu tag bernama heading. Jadi tag pertama yang kita pelajari bernama heading. Berikutnya, nah ini coba, ini adalah paragraf. Ini kita hapus ya, kita masuk ke paragraf saja. Headingnya cukup itu. Ini adalah paragraf pertama. Terus ini adalah paragraf kedua. Kalau kita coba jalankan, nah dia akan satu baris saja ya. Nah tadi kan sudah disampaikan bahwa dia menandai ya tag. Berarti kita harus tandai dulu kalimat yang kita buat tadi. Kalimat yang kita buat tadi kita tandai. Nah kalau di HTML itu tag untuk paragraf seperti ini. Ada P. P ini diawali dengan P. Ini jangan lupa tutupnya. Ini kita tutup di sini. Ini dia. Paragraf tagnya adalah P. Kita coba jalankan. Nah, dia akan langsung turun ke bawah ya. Karena satu paragraf kan ketika muncul paragraf baru, dia akan turun ke paragraf baru. Apa ya namanya? Ini paragraf pertama ya. Ketika ada paragraf kedua, secara otomatis dia akan turun ke bawah. Seperti itu. Jadi kalau tidak kita tuliskan paragraf, dia akan panjang saja terus sampai ke ujung. Nah, itu fungsi paragraf P. Nah, kita tuliskan di sini juga P seperti ini. Ini adalah paragraf kita. Seperti ini. Kita coba jalankan. Hasilnya ada paragraf seperti ini. Ini tag yang berikutnya yang kita pelajari. Nah, selanjutnya yang kita coba pelajari, kita akan belajar terkait dengan list ya. List di HTML. Bikin list. Seperti ini ya. Pemrograman, terus ada daftar-daftarnya. Nah, kalau di HTML itu ada namanya ul seperti ini. Ul. Listnya ini seperti ini. Listnya kan ada pemrograman database misalnya seperti ini. Kita tuliskan di sini pemrograman database. Terus kita buat satu lagi pemrograman web misalnya seperti ini. Pemrograman web. Kalau kita coba jalankan, ya dia berupa list seperti ini. Jadi kalau list mau kita list itu kita tuliskan ul seperti ini, baru kita kasih li di sini. Nah, ini kan kalau di kalau di Word bullet ya. Nah, bulletnya
Nah, kalau kita ingin numberingnya bagaimana? Kita ingin jadi numbering, maka kita ganti bukan all yang kita gunakan, tapi yang kita gunakan adalah all di sini. Li-nya tetap sama. Kalau kita coba jalankan, dia akan berubah seperti ini. 1, 2. Jadi kalau bullet dia all ya. Tapi kalau numbering kita kasih all di situ. Nah, dia akan otomatis angka 1 ya, angka 1, 2 dan seterusnya. Kalau ada 3 berarti dia akan kasih 3. Padahal kita tidak ada tulis angka 1 di sini ya. Tidak ada angka 1 di sini, tapi dia akan langsung tulis 1. Nah, itu disebut dengan list di sini. Nah, berikutnya yang juga sering akan kita gunakan table ya. Table. Buat tabel ya. Tabel di HTML itu tag-nya adalah tag tabel seperti ini. Ini tag tabelnya. Nah, terus kalau namanya tabel itu kan tentu ada baris dan ada juga dengan kolom. Baris di HTML itu ditulis dengan TR, kolom itu TD. Misalnya seperti ini, nomor. Nih, kalau yang seperti ini berarti kita punya satu baris dan satu kolom. Nah, kalau kita coba dua lah ya biar terlihat. Ini satu baris nama. Ada satu baris dan ada dua kolom. Kalau kita coba jalankan, kita cek. Nah, di sini ada satu baris dan dua kolom. Nah, ini tidak terlihat barisnya ya. Bagaimana cara agar nama garis tabelnya terlihat? Kita bisa kasih di sini border 1 ya, misalnya. Kita coba tes dulu. Nah, ini dia. Sudah akan kelihatan barisnya. Kalau kita kasih 2 bagaimana? Nah, akan lebih tebal ya. Mungkin akan terlihat lebih jelas kalau kita kasih angkanya lebih besar ya, 10 misalnya. Nah, garisnya itu akan semakin besar. Jadi ini menandakan ketebalan garisnya. Kalau tidak ada bordernya, secara default dia akan mengatakan bahwa 0 ya, 0 baris ya, bordernya 0 ya, tidak ada garis ya sama sekali seperti itu. Nah, ini terkait dengan table. Nah, ini akan sering juga kita gunakan terkait dengan table. Nah, berikutnya memang banyak sekali ya tagnya, tapi sambil jalan nanti kita akan pelajari satu persatu. Ini tag-tag yang cukup umum digunakan ketika kita merancang atau membuat aplikasi berbasis web. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan form inputan. Nah, form inputan ini cukup penting ya, karena sebuah aplikasi tentu ada penyimpanan data, ada formulir yang akan kita berikan ke user kita untuk diisi. Nah, untuk di form itu, HTML ada namanya form seperti ini. Nah, untuk isian formnya kan ada isiannya tipe input, ada tipe select, dan lain sebagainya. Untuk tipe inputannya, jadi dia konsepnya ada seperti ini. Input, terus tipenya apa? Nah, di sini banyak sekali tipenya ya. Ada tipe teks, ada tipe time, URL, wake, radio, password, dan lain sebagainya. Kita mulai dengan tipe inputan bernama teks. Nah, kita coba jalankan. Apa hasilnya kalau tipe inputannya itu adalah teks? Kalau kita coba jalankan seperti ini. Ini dia. Tipe inputan teks berarti sesuatu yang bisa kita inputkan di situ. Sesuatu yang kita bisa inputkan. Nah, di sini kan bisa kita inputkan nih. Terserah mau kita inputkan apa. Nah, muncul ya. Pemrograman web ya. Seperti ini. Nah, tipe berikutnya yang juga cukup umum dipakai. Nih, walaupun sebenarnya banyak sekali tipenya ya. Nanti sambil jalan kita akan cobakan. Ada nama tipe password. Kita coba jalankan. Bedanya apa tipe teks dengan tipe password? Dia sama-sama bisa diinputkan, tapi bedanya kalau tipe teks itu teks yang kita inputkan terlihat. Tapi kalau tipe password, namanya password tentu disembunyikan ya. Tipenya itu disembunyikan. Tidak terlihat apa inputannya yang ada di situ. Nah, kalau kita masuk lagi tipe berikutnya, contohnya lagi input tipe date ya, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, tipe date ini akan muncul kalender. Nah, terus kalau kita coba tipe input submit misalnya, input tipe ya. Input tipe bernama submit seperti ini. Kalau kita coba jalankan, dia berupa tombol untuk kita bisa klik. Ada lagi tipe input tipe bernama radio.
radio di sini ya. Dia berupa pilihan di sini. Nah, apa saja tipe inputan yang ada bisa dilihat di Web3 School ini ya, cukup banyak ya. Kita lihat di bagian HTML input tipe. Ini dia, ada macam-macam input tipe, bisa dicobakan satu persatu nantinya. Tinggal kita tulis saja, bisa kita copy langsung di sini misalnya. Tipe yang kita inginkan adalah tipe checkbox seperti ini. Kita ketikkan, terus kita buat seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, kita geser sini dulu. Nah, ini dia checkbox ya, checklist. Kalau ini radio ya, button pilihan. Nah, ini silakan nanti dicoba-cobakan satu persatu. Nah, satu lagi ada tipe file ya. Ini juga cukup sering kita gunakan. Tipenya file. Tipe file itu berupa pilihan ya. Jadi kita bisa browse apapun yang kita ingin browse di situ untuk kita kirim ke aplikasi kita. Jadi silakan dicoba satu persatu tipe ini, dilihatkan hasilnya apa beda dari masing-masing itu. Jadi silakan bereksperimen untuk mencobakannya satu persatu. Nah, itu terkait dengan input tipenya. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari. Oke, kita balik lagi ke sini. Tadi ada elemen ya. Tag elemen itu terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Nah, berikutnya ada namanya atribut. Nah, atribut itu apa yang akan kita berikan ke halaman tersebut. Ini atributnya. Nanti kita akan cobakan ada atribut bernama ini misalnya. Atribut kita ini kita coba tes sebentar. Kita berikan link seperti ini ya. Ini adalah termasuk dengan atributnya. Ini elemennya. Elemennya adalah A. Ini A lagi. Atribut yang diberikan ya. Atribut yang diberikan href seperti ini. Atau kita juga bisa style seperti ini ya. Atribut yang kita berikan, katakanlah kita ingin memberikan sebuah sebentar, kita coba cek lagi. Ini atribut ini adalah memberikan informasi tambahan kepada elemen kita. Misalnya tadi kan elemen ada tag ya, tag pembuka dan tag penutup. Nah, atribut ini fungsinya memberikan informasi tambahan tentang elemen tersebut. Nah, beberapa atributnya ada href untuk hyperlink ya. Ketika kita berikan atribut href, maka dia akan masuk ke link yang ingin kita tuju. Misalnya kita klik href seperti ini. Nah, kita cobakan tes saja seperti ini ya. Ini tagnya adalah A seperti itu. Kalau kita cobakan, kita kasih atribut href. Nah, kalau kita coba jalankan, nah kita klik, maka dia akan masuk ke link yang kita berikan. Nah, karena atributnya adalah href seperti ini. Nah, berikutnya ada atribut src. Banyak ya, banyak sekali atributnya. Atribut src ini untuk menampilkan gambar, memanggil gambar ya. Ada atribut lain-lain sebagainya bisa dicobakan. Nanti kita juga akan sambil belajar untuk mencobakannya juga. Ini hanya sekilas terkait dengan apa yang bisa kita lakukan di HTML. Ada namanya atribut style ya. Style ini untuk memberikan warna. Kita coba tes saja. Atau mau coba di sini langsung bisa juga try it yourself. Bisa dilihat di sini. Nah, ini dia warnanya. Atau kita mau cobakan langsung ke tampilan kita yang kita buat tadi. Kita bisa tes di sini. Oh, di sinilah ya, biar terlihat bedanya. Ini tag P yang tanpa atribut, yang di bawahnya tag P yang ada atributnya. Di sini kita coba jalankan tag P. Nah, ini tag P yang pertama ini tidak ada atribut tambahannya. Yang ketiga ini ada atribut tambahannya. Jadi atribut tambahannya itu berupa warna seperti itu. Jadi kita bisa memberikan atribut-atribut nih informasi tambahan tentang elemen HTML yang kita ingin buat tersebut. Nah, ini terkait dengan terkait dengan tag yang ada di HTML kita. Nah, sekarang kita cobakan, kita akan buat latihan kedua ya. Ini latihan pertama kita. Latihan kedua kita akan coba buat sebuah form penginputan data.
form penginputan data berarti dimulai dengan form seperti ini. Kita coba buat file baru lagi, latihan 2 lagi ya, latihan 2.html. Tadi jangan lupa diawali dengan tag HTML seperti ini, terus ada tag head, dan terakhir ada tag body seperti ini. Nah, kita cobakan, kita kasih tagnya judul ya. Ini kita kasih nama form input biodata diri seperti ini. Kalau kita coba tes, jalankan dulu ya biar terlihat nih. Kita refresh dulu. Ini back ya. Kita lihat latihan 2 kita. Form input biodata diri. Nah, sudah muncul. Terus kita buat sebuah form nih. Form berarti dimulai dengan form seperti ini. Form diawali dengan form juga seperti ini. Terus form inputan pertama. Nah, kalau kita coba lihat di sini, form inputan pertama kita kasih nama adalah nama ya, misalnya. Nama, sini kita kasih nama. Terus, kalau hanya seperti ini saja, berarti yang muncul hanya nama ya. Kita coba titik 2. Nama seperti ini. Nah, kita ingin bisa nginput nama, berarti kita butuh input tipe. Input tipenya, input tipe karena untuk inputan nama berarti teks biasa saja seperti ini. Kalau kita coba jalankan, nah ini ada nama, bisa kita inputkan sesuatu di dalamnya. Berikutnya kita inputkan nomor telepon. Ini nomor telepon. Kita inputkan input tipe teks ya, teks juga nih. Kalau kita coba jalankan, nah dia akan geser ke samping. Nah, karena dia bukan paragraf, maka dia akan geser terus ke samping ini. Nah, bagaimana caranya agar nomor telepon ini muncul ke bawah? Padahal di sini kita sudah enterkan ya. Nah, ada satu tag bernama BR seperti ini. Kita coba jalankan. Dia akan turun ke bawah. Berikutnya, kita akan kasih alamat ya. Kita kasih alamat. Alamat di situ. Kita kasih alamat di sini, kita tulis BR lagi, kembali di sini BR. Terus kita kasih alamat ya, alamat. Kita kasih input tipe juga. Input tipe teks. Nah, terakhir kita kasih sebuah input tipe bukan teks lagi tapi berupa tombol. Berarti tipe submit. Value namanya adalah batal ya. Batal misalnya. Setelahnya itu kita kasih di sampingnya tipe input masih submit misalnya ya. Karena berupa tombol yang kita butuhkan. Simpan seperti ini. Kalau kita coba jalankan, sudah ada inputan nama, tempat tanggal, nomor telepon sama alamat, dan sudah ada tombol batal dan ada tombol simpan seperti itu. Jadi kita bisa gunakan, ini memang tampilannya berantakan saja seperti ini karena kita baru belajar penggunaan tag-tag tadi ya, tag di HTML seperti itu. Nah, untuk hari ini, pertemuan kita hari ini, kita akhiri sampai di sini ya. Kita cukup mempelajari bagaimana struktur dasar dari HTML, terus tag apa yang digunakan, HTML, elemen, dan lain sebagainya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.